Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba di Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan digerebek polisi. Tidak sengaja salah kirim pesan singkat, remaja usia 15 tahun di Deli Serdang dianiaya tetangga. Mengakhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk para ulama. Kita awali berita Medan hari ini dengan informasi kriminal. Kampung narkoba di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan, petugas meringkus seorang pengedar sekaligus pemilik narkoba sedang menunggu pembeli. 6 paket sabu-sabu siap edar turut disita. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus seorang pengedar sekaligus pemilik narkoba sedang menunggu pembeli. Petugas juga menyita 6 paket sabu-sabu siap edar dibungkus plastik klip dari saku celana tersangka. Ini kami melaksanakan GKN di lingkungan 24 Kelurahan Kota Labuhan, yang mana hasilnya GKN pada hari ini kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang perannya sebagai bandar ataupun penjual sabu-sabu. Adapun barang bukti yang berhasil kami temukan 6 paket sabu-sabu berikut uang hasil penjualan. Demikian. Tersangka hingga kini masih diperiksa intensif di Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masih informasi penggerebekan, tim gabungan Bareskrim Polri dan Dirkrimsus Polda Sumatera Utara menggerebek gudang penyimpanan solar di kawasan Aloha, Martubung, Kota Medan. Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga menyita barang bukti 18 ton solar. Gudang penyimpanan solar subsidi di kawasan Aloha, Kelurahan Martubung, Kota Medan digerebek polisi. Dalam penggerebekan disita barang bukti 18 baby tank berisi solar 18 ton, 12 baby tank kosong, 2 mesin pompa, 1 truk tangki, 2 mobil box penampung solar, dan buku catatan keluar masuk solar. Selain itu, polisi juga menangkap 4 tersangka yang berperan sebagai operator selama setahun. Modus para tersangka mengambil solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar wilayah Belawan dengan mobil box yang telah dimodifikasi. Kemudian dibawa ke gudang untuk dijual ke pabrik kawasan industri modern Medan. Orang ini mendatangi beberapa SPBU yang berada di wilayah Belawan dan Medan untuk mengambil solar subsidi dengan menggunakan sarana angkutan mobil tangki. Mobil box yang di dalamnya sudah berisi tangki-tangki modifikasi, di mana berdasarkan keterangan dari para tersangka, kegiatannya sudah berjalan sekitar 1 bulan. Dan kita juga saat ini sedang melakukan pendalaman terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin berkaitan dengan kegiatan ini. Omsetnya, Bang? Jadi mereka sebagai operator, yaitu mereka datang ke SPBU dengan membawa mobil, ya, yang sudah kita sita 3 unit. Kemudian dari masing-masing kendaraan itu kita, setelah mereka tampung, kemudian dipindahkan ke tandon-tandon yang ada di gudang di belakang kita ini. Rencananya keempat tersangka dibawa ke Mabes Polri Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas gabungan masih menyelidiki dugaan keterlibatan beberapa karyawan stasiun pengisian bahan bakar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi meringkus sepasang suami istri yang menculik seorang anak di Deli Serdang. Kedua penculik diringkus di kawasan Sumatera Barat. Keduanya juga mencuri motor orang tua korban. Sempat melarikan diri, 2 penculik anak akhirnya ditangkap polisi di Sumatera Barat. Kedua tersangka bernama Henry dan Risma.
merupakan pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 2022. Sedangkan korban adalah anak dari pasangan Penny dan Enda Claudia. Penculikan bermula saat korban yang berumur 14 bulan diajak tersangka tetangga samping rumah di wilayah Deli Serdang untuk membeli bakso menggunakan motor milik orang tua korban. Beberapa jam berselang, orang tua korban panik karena anak dan motornya tidak kembali ke rumah. Setelah 4 hari pencarian, korban ditemukan dalam panti asuhan di Sumatera Barat. Untuk kasus penculikan anak ini, polisi hanya menahan tersangka Risma di Deli Serdang, sedangkan suaminya ditahan di Sumatera Barat karena kasus serupa. Adapun kronologisnya yang dapat kami sampaikan, tanggal 3 April tahun 2023 datanglah 2 orang inisial EN dan RN ke rumah korban dengan maksud tujuan ingin meminjam kendaraan roda 2-nya untuk membeli bakso. Nah, anak si korban ini ternyata ingin ikut serta. Nah, oleh orang tua si korban dititipkanlah uang 10.000 agar nanti juga membelikan bakso untuk anaknya. Namun setelah ditunggu 2 jam, yang bersangkutan tidak kembali beserta kendaraan dan anak balitanya. Korban sebagai orang tua melaporkan kejadian ini ke Polsek Batangkuis. Tersangka kini terancam maksimal 16 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Tidak sengaja salah kirim pesan singkat, seorang remaja di Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang dianiaya tetangga. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar dan trauma. Seorang anak umur 15 tahun di wilayah Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang dianiaya tetangga akibat salah kirim pesan singkat. Penganiayaan bermula ketika ponsel korban dipinjam temannya untuk mengirim pesan kepada teman lainnya. Namun naas, tanpa sengaja, ternyata pesan salah kirim ke nomor istri pelaku. Tidak terima tindakan korban, pelaku keesokan harinya menganiaya korban hingga luka lebam pada dada dan kepala. Korban juga mengalami trauma. Aksi pelaku terekam CCTV salah satu rumah warga. Berbekal rekaman CCTV, pengacara korban melapor ke polisi. HP si korban ini dipinjam temannya, lalu ada WA mestinya kepada orang lain, tapi salah kirim, jadinya ke istrinya pihak terlapor. Jadi si terlapor tanpa dia konfirmasi langsung memukul korban. Ya, ada bukti-bukti videonya lengkap, sampai diseretnya, dipukulnya, diantukkan ke pagar, sampai ditendang. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polres Labuhan Batu menggelar apel pasukan persiapan Operasi Zebra Toba 2023. Razia lalu lintas tersebut digelar selama 14 hari yang didukung penegakan hukum secara elektronik dan tilang di tempat. Apel pasukan persiapan terakhir pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2023 digelar di halaman Polres Labuhan Batu. Razia lalu lintas ini berlangsung 14 hari sejak 4 September hingga 17 September. Selama razia, polisi mengedepankan edukasi, persuasif, serta humanis yang didukung penegakan hukum secara elektronik dan tilang di tempat. Bagi pelanggar, masyarakat wajib mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Untuk pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023 ini, kita akan juga melaksanakan penindakan atau tilang di tempat. Sebagai informasi kepada rekan-rekan bahwa pelaksanaan tilang di tempat ini berdasarkan surat telegram dari Kapolda Sumatera Utara bahwa untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang belum tercover ETLE, apabila terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah tersebut maka akan dilakukan tilang di tempat. Untuk melakukan hal itu, maka kami telah menyiapkan anggota-anggota penyidik-penyidik kami yang sudah memiliki sertifikasi penyidik dan telah memiliki skep penyidik, sehingga dapat melakukan penindakan di tempat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, baik di Kabupaten Labuhan Batu maupun Kabupaten Labuhan Batu Utara, untuk mematuhi aturan-aturan berlalu lintas.